sambil dibuka ini ya. Nah, ini. Wah, siap. Ini lurus. Nah, ada sedikit. Ini ke kiri kan. Nah, lihat. Kita cara bacanya ya. Cara bacanya. Itu udah saya share yang tadi saya bilang kan di grafologi itu ada hampir 570-an tanda ya. 570 trait, istilahnya trait, tanda dari huruf, dari kalimat, dari spasi, dari margin segala macamnya ya. Nah sekarang saya share beberapa 10 tanda, tapi itu basicnya aja. Nanti bisa untuk melihat karakter dasarnya kita aja, gitu ya. Membaca sampel nanti dilakukan, kemudian, nah kita sepakat bahwa kalau bentuk tulisan itu dari bawah sadar itu ibaratnya kayak cap jari kaki apa? Cap jempol, jadi kadang beda-beda, ada yang kembar juga beda loh tulisannya. Kalau udah kembar, kembar deh. Oh siap. Identik satu telur cowok. Oh cowok siap. Kadang-kadang tulisannya nggak bisa disamakan walaupun kembar gitu ya. Jadi tulisan itu dari bawah sadar. Kalau isi tulisannya dari alam sadar. Tadi kan isinya dipikirin ya. Tadi isinya kan dipikirin. Nah, gini. Sekarang kita akan analisis dari bentuknya, bukan dari isinya. Kalau isinya kan nanti buat keperluan BAP harus di sana seperti itu, nanti ya beda lagi. Kalau Akang Teteh suka ada kejadian suruh dibikin kronologis gitu ya, itu tuh konsisten enggak gitu. Kan kalau ada kejadian kecurian atau apa itu suka suruh bikin kronologis ya, jangan dulu ya, gitu. Nah itu tuh kalau itu dibacanya adalah isinya. Kalau sekarang bentuknya, gitu ya. Cara membacanya kita pakai cara Jerman yang gampang, cara Perancis teh liur. Saya suka analogikan dulu ya. Jadi kalau nah soal kemiringan. Sekarang kita kemiringan tulisan. Ini yang paling urgent ya. Jadi miring itu kan ada yang ke kiri, ada yang tegak, ada yang ke kanan. Ya. Miring ke kiri, tegak, ke kanan gitu. Bayangkan dulu. Sangat dihindari yang miring ke kiri itu nggak boleh aja, nggak ada alasan, nggak ada alasan. Jadi miring ke kiri itu adalah kalau ke kiri itu kan masa lalu ya, orang itu terlalu terikat ke masa lalu. Jadi kadang terlalu waspada, terlalu hati-hati, jadi dia kurang berani menyatakan pendapat, kurang bisa ekspresif gitu. Padahal dia mampu. Jadi tolong yang miring ke kiri itu hindari aja. Segera tegakkan gitu. Tulisannya apa cara menulis? Tulisan. Cara menulis sebetulnya ergonomi nggak bagus. Secara ergonomi jadi kan ergonomi industri siapa yang tadi ergonomi? Ini tadi nulisnya gitu, ya. Berarti kan badannya jeleknya. Itu maksudnya kesehatan. Ekonominya buat kesehatan gitu ya. Nah, maksudnya bayangkan kalau kita bertamu, kita ngobrol, terus seseorang yang menjauh gitu kan, ke kiri kan jadi menjauh gitu, ngedefend gitu. Nah huruf kita itu juga sama, huruf kita kalau ke kiri itu adalah sesuatu yang nahan gitu, padahal dia mampu gitu. Itu jadi udah gak ada alasan lain kalau yang miring ke kiri tegakkan segera gitu. Nggak ada alasan pokoknya. Ini miring ke kiri tuh kayak gini nih, tuh. Nah, gitu kan. Nah, ada mumpung sedikit, ada yang masih sedikit banget gitu. Menarik diri, kurang ekspresif. Jadi dia tuh mampu, tapi kita ingat ya, saya baca begini bukan baik dan buruk ya, maaf ya. Akang Teteh tolong, kalau saya share cara bacanya, jadi pasti akan terbuka karakter. Ini bukan baik dan buruk, tapi kekuatan kelemahan, bukan jadi bahan ejekan ya. Karena bagusnya kalau kita masuk dalam satu tim itu adalah buka karakter sebetulnya. Kalau kita masuk satu tim, saling buka-bukaan aja gitu.
Jadinya bukan baik dan buruk, tapi kelemahan dan kekuatan. Ya, siap. Jadi kalau miring begini, tolong segera ditegakkan ya. Ya, miring ke kiri, mana miring? Ini enggak, mana nih? Itu masih ke atas. Ya kan? Siap. Jadi siapa ini? Iya, orang praktis. Bu, boleh izin Bu? Siap, silakan. Pinjam siswanya 3 orang. 3 orang? Ini buat foto Bu. Oh, berapa lama? Sebentar. Ayo, siapa yang model-model? Wanita pria? Cewek 2, cowok 1 boleh. Ayo, volunteer. Cewek 2, cowok 1 Bu. Yang groomingnya rapi. Cheers, groomingnya rapi. Yang udah touch up. Oh my god. Jujur aja ya, boleh kasih jujur aja. Ini tadi ini boleh nih. Cowoknya boleh. Oh iya boleh itu. Saya boleh. Kayaknya boleh 1, kata itu 1. Ya. Sama tetehnya. Tapi ada lobbying sama diplomasi ada. Tapi enggak ada yang ke kiri. Sama enggak? Bu, legal. Ya. Ini dua. Ayo. Awas nantinya. Itu si copet kan? Si copet kan? Ya, jadi miring ke kiri itu sangat tidak disarankan. Jadi kita tuh seseorang yang berharga pede aja gitu. Itu biasanya terikat ke masa lalu, biasanya karena keluarga, tetangga, perjalanan hidup. Jadi ada nahan waspada, hati-hati berlalu gitu. Padahal yang mampu lepasin aja gitu. Ya. Yang ke kiri hati-hati, sekarang tinggal tegakkan aja. Nah sekarang yang vertikal, yang lurus. Yang lurus itu orang proses. Ya, orang proses, kemudian realistis, kemudian independen dia tuh gitu. Lurus. Yang ke kanan tuh di sini tuh mananya lurus-lurus dah semuanya ini. Bu, saya tuh beda-beda tulisannya Bu. Tulisan malas sih Bu. Ini tulisan niat gitu. Oh, dunia Sulawes. Cenderung ke arah kanan ya, makanya cenderung ke arah kanan. Iya, kanan Ibu. Ini yang ini juga coba enggak ya maksudnya. Ya, lurus. Cuma di bawahnya tajam gitu ya. Di bawahnya tajam. Lawarnya ininya Y kayak Iya. Oh, enggak ada. tajam ke bawah teh rada lumayan kita teh dihaluskan. Ini mah lurus tegak-tegak semua tuh, apalagi ini mah buleun orangnya people well organized di nama. Di orangnya guys kontak kita mengaplikasikan sesuatu sebetulnya itu. Benar. Orang people orang guys kontak orang Orang-orang itu. orang ketemu orang gitu ya. Ini masih lurus ke arah kanan sedikitnya. Lurus ke kanan sedikit. Lurus ini mah semua ya, nggak ada yang ke kanan kecuali Mas Torik ya. Kirinya nanti diikan aja. Kalau malas. Tegak saja itu. Ya. Jadi kalau yang berarti sekarang di sini yang tegak-tegak vertikal semua hurufnya ini berarti kalau mau dikatakan di sini adalah orang proses, orang realistis, orang independen gitu. Anak berarti tulisan anak-anak sekarang ini. Tulisan anak zaman sekarang, anak zaman dulu itu ke kanan gitu. Anak zaman dulu lebih welcome gitu. Apalagi nyambung. Jadi kalau ada tulisan ke kanan, apalagi nyambung, dia tuh berarti result oriented, orangnya result sama pikirannya cepat di atas rata-rata orang. Jadi kalau ketemu yang begitu mah harus jadi poin aja. Torik mirip ke sana ke arah kanan ya Mas Torik. Iya Bu. Ke arah kanan yang namanya proses. Gitu ya. Coba bayangkan dulu diri kita, berarti saya orang nggak ada yang salah, ini berarti oh saya di situ gitu. Jadi nanti suatu saat kalau kita orang proses terus ketemu timnya yang rusuh gitu risau, juga jangan jadi kaget ya juga, berarti kita ikutin ritmenya gitu mau nggak mau gitu. Ya gitu ya. Lalu ini yang ke kanan tuh
Kalau yang ke kanan kan kalau tadi menahan diri ya, kalau ke kanan mah kan welcome ke orang gitu. Yang ke kanan tuh welcome ke orang, kemudian berani maju dari masa lalu. Mudah sosialisasi orang risau kan? Tuh ke kanan. Ya. Ke kanan apalagi kalau kamu. Jadi mudah gitu, mudah kenal. Kalau ketemu orang tuh langsung satu lingkungan kan langsung cepat. Ya. Tapi orang feeling juga biasanya gitu, tentang feeling juga di situ. Gampang ketemu orang, mudah bersosialisasi, tapi orang risau. Lalu saya tambahkan ini ada whiteboard ya. M-nya kalau kayak W, N-nya kayak U. Sorry itu juga ada. Coba bayangkan M kayak W, N kayak U. Nulisnya itu berarti punya potensi untuk lobbying diplomasi. Bagus tak? Jadi guest contact, lobbying, gitu. Itu kuatnya berarti di lobbying. Untuk potensinya kan kita lihat tentang potensi ya. M-nya kayak W, N-nya kayak U. Kalau dibalikin jadi W. Nah, M, W beneran W. N-nya N kalau dibalikin jadi U. Ini beneran U gitu. Kalau aku N-nya itu kalau dibalikin W banget. Terus N-nya enggak, M. Jadi kalau M-nya seperti M terbaca, berarti dia kalau masuk ke adaptasi ke satu lingkungan dia observasi dulu baru cair gitu. Tapi kalau yang M-nya mirip W, N-nya mirip U, masuk ke adaptasi itu langsung cepat gitu, langsung cair, gitu. Cepat cair gitu untuk orangnya. Enggak ada yang salah gitu. Berarti tipikalnya memang gitu. Dan berarti ada kuatnya nanti di observer, mau observasi dulu baru masuk. Kalau yang M-nya mirip W, N-nya mirip U kan hajar mulai masuk W, pokoknya mau dirinya W gitu. Nah saya termasuk yang begitu, M-nya W, N-nya U gitu gitu. Itu berarti di lobbying sama di adaptasi itu cepat gitu, cepat cair gitu ya. Ini tentang kemiringan, jadi minimum itu dulu. Miring nanti ada margin juga, ada bentuk juga. Ya. Sekarang saya masuk ada bahasa, ada komunikasi, jadi saya masuk ke bahasa kasih ya. Bahasa kasih kan ada love language itu kalau dalam itu bahasa kasih. Dan limanya, karena masuknya kan ke komunikasinya. Quality time. Quality time itu adalah berarti dia memerlukan waktu ya, nggak mau direcoki orang. Nanti saya sampaikan di sini secara kalau saya punya tim gitu tadi pekerjaan, kalau yang dia perlu quality time berarti biasanya saya kasih pekerjaan yang target waktunya pasti, tapi kan direcoki. Yang jarak spasinya lebar, antar kata ke kata lebar. Bayangkan lebarnya itu antara kata ke kata, huruf M kita tuh masih lega. Mana coba? Tapi cenderungannya jadi lebar. 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 Jadi antar kata ke katanya, coba bayangkan huruf M kita. M kita masih masuk enggak? Ini cenderung sempitnya. Cenderung sempit ini mah. M kita cenderung sempit. Nah, antar ini A sama S, ini sama ini enggak. Bayang apa tuh? Lega Ini space. Antar spasi. Antar kata mah spasinya lebar. Itu kan kalau short course basic aja udah seharian ini lebar. Pegang quality time. Ini enggak. Duitnya. Tuh, duit ya. Oh, kan?
waktu aja, diberi space. Jangan terlalu banyak direcokin. Nah, di pekerjaan berarti kalau yang spasinya lebar itu otomatis biasanya bagusnya dia dikasih target, dikasih job desk yang jelas, tetapkan aja waktunya, dan jangan selalu ditanya tiap hari gitu. Itu biasanya. Nah, tapi kalau yang sempit kebalikan, dia mah udah ditanya terus. Senangnya juga berkelompok. Kalau yang spasinya sempit mah senangnya berkelompok, terus sampai tanya gitu. Banyak aku dong. Lebar Jauh. lebar. Lebar banget itu. Lebar. Lebar. Nah, ini kan antara kata ini kan. Nih. Lebar. Lebar. Jadi nggak perlu terlalu dikopi ya mah. Ya. Siap. Gitu ya. Kalau bahasa kasih kan identik bisa ke pribadi, tapi kalau saya suka pakai ini untuk kalau ada tim saya di pekerjaan yang punya spasi lebar, berarti cara men-treatmentnya, cara menghandle-nya itu begitu gitu. Jangan terlalu banyak recokin. Kalau yang sempit, baru saya deket-deketin gitu maksudnya. Ya, siap. Act of service. Nah, act of service melayani kebutuhannya, act of service. Ini berarti ukuran hurufnya besar, spasi antar katanya sempit, bentuk hurufnya unsur kaku atau bulat kaku. Yang sempit tadi tuh, yang sempit tadi nih, sempit itu act of service. Jadi senang nilai, senang ditekan untel-untelan gitulah ya kan. Ternyata ya sempit. Sempit biasanya. Ya, senang timbul, senang bareng-bareng gitu ya mas. Gimana ya kan? Nah, M-nya coba M-nya. Ini kan ini M-nya dirimu. M-nya tulisan sendiri. M-nya tulisan sendiri masih masuk ya. Ada kecenderungan ya. Ya. Gitu. Kalau ukuran huruf besar saya bisa naksir besar mah yang besar ya ukuran besar. Saya cuma sedang ini sedang cenderung kecil, ini lebar ini ya. Ini, nah ini cenderung besar. Yang besar hurufnya tuh ini sedang, cenderung besar, ini sedang ya. Nggak ada yang besar banget, sedang. Ini tadi besar. Ini besar, ini kecil. Ya. Kalau ukuran hurufnya besar, berarti dia orangnya bagian ke depan, senang mengekspresikan diri, itu gampangnya. Kalau sedang berarti bisa kemana-mananya. Kalau kecil, nah ini kan kecil nih. Ini kecil. Orangnya kalau kecil itu konsentrasinya panjang, kemudian detil orangnya. Jadi kalau ada yang detil-detil kasih aja ke kalau bagian ke depan kasih aja ke Yanti gitu. Gitu tuh. Maksudnya gitu. Dia mah hurufnya besar sama Mas Torik ada besar juga. Itu bagian ke depan. Yang ini sutradaranya gitu. Yang kecil itu sutradara. Nah kalau yang sedang bisa kemana-mana gitu. Gitu maksudnya. Ya. Yang kecil ini orangnya detil, kemudian konsentrasinya panjang. Kalau yang besar konsentrasi pendek, tapi dia senang mengekspresikan diri. Kebaca sih Gitu ya. Jadi ini kekuatannya di detil, orangnya detil, konsentrasi panjang. Nah, cuma di sininya hati-hati ya, jangan miring, sama I-nya jangan ke bawah, self kritik. I terus nariknya ke bawah ada titik. I kan ada titiknya, tek harusnya gini, tek gitu. Kalau ke bawah kayak ada garis gini kan, itu self kritik, mengkritik diri sendiri. Gitu. Jadi bagusnya mah rapi, gitu aja. Titiknya titik aja. Titik bersih gitu kan. Ini nggak ada cat. Kalau ke bawah itu self kritik. Nah itu hindari, kita mengkritik diri sendiri, introspeksi boleh, tapi jangan mengkritik diri sendiri. Jadi kan itu segala sesuatu itu terus gitu. Nah itu bisa diterapi gitu. Diri sendiri di terapi bisa gitu. Lu fix soalnya. Ada sih ada. Kalau dirinya ada titik
kalau ini yang kebanyakan nggak ada titiknya, berarti dia positifnya adalah banyak plan A, plan B. Dia kalau menghadapi sesuatu itu banyak solusi. Tapi negatifnya adalah dia banyak alasan untuk tidak berbuat sesuatu. Bener. Positifnya banyak plan A, plan B. Negatifnya eta. Kalau saya punya tim yang nggak ada, cewek, pokoknya apapun itu nggak banyak alasan gitu. Nah, kayak gitu. Makanya idealnya pakai titik W gitu. Tapi jangan ke bawah, karena itu self kritik. Kalau ke atas itu mau kritik orang lain terus. Kalau gitu tadi, gitu. Jadi kalimatnya itu dia bisa optimal dalam prestasi kerjanya bila dia bisa mengurangi kecenderungan mengkritik orang lain. Jadi dengan orang lain kayak kowe gitu nggak curita. Titik nate ke atas gitu, ya. Jadi yang bagusnya yang memang terapi yang truk gitu. Itu terapi itu memang ada di gramoterapi 10 menit tiap hari, 14 hari berturut-turut. Ya, ini tambahannya ya. I gitu huruf I, kemudian M sama N gitu ya. Itu baca? Mana I? Oh iya, ini mah lurus. Oh, nah kalau yang begini, yang I-nya begitu, itu mah dia berarti dia istilahnya ada interest kepada ilmu, terus dia sedang membagikan ilmunya. Tapi tidak disarankan, tetapi benar bersih weh. Salah juga. Enggak salah lebih ke Kalau ini lurus, ini cenderungnya kemana? Kalau lurus atau ke atas itu mau kritik orang lain. Ini cenderung lurus atau ke atas ya? Nah, ke kanan sih, kanan naik. lurus atau ke atas itu mengkritik orang lain. Kalau ke bawah mengkritik diri sendiri. Kalau di sini berarti dia sharing ilmunya atau knowledge-nya ada. Ya ini ada nih. Kalau nyolong ke kanan sih ke atas kanan apa Bu? Atas kanan tergantung kalau lurus atau ke atas. Naik ke atas gini nyolong si titiknya teh. Gini. Ke atas. Ke kanan tapi nyolong ke atas. Gini. Nah, iya. Itu mengkritik orang lain. Lurus atau ke atas gitu. Enggak tahu ibu harus dari sepertinya. Mana kritiknya? Sama dia persis Ke atas. Oh iya, ke atas ya mas. Ke atas mengkritik orang lain. Nah, kalau yang spasinya, ini margin ya, marginnya lebar kiri kanan bisa kayak tadi siapa tadi? Benar nih. Nah itu, ada lagi yang marginnya kiri kanannya lebar. Itu punya potensi well-organized, pintar mengorganisasikan sesuatu, tipis lebar sempit. Ini kan ada lumayan nih. Itu adalah orangnya potensinya pintar mengelolakan sesuatu, pintar mengelola sesuatu. Nah ini nih, jadi ininya lebar, ya. Jadi game gitu. Potensi mengelola sesuatu itu ada gitu. Tapi biasanya orang yang organize begitu kan mudah cemas, segala sesuatu perfeksionis harus pada tempatnya. Jadi dia kadang mudah khawatir sama meledak pada satu saat yang tidak terduga. Kalau meledak tuh kayaknya gini nih, tuh kayak Tori, dan nanti ada loopnya. Kayak bolongnya. Tapi meledak orangnya teh bisa menjebret gitu kan. Kalau ada sesuatu yang tidak itu nanti cenderung negatifnya nanti jadi temperamen, hati-hati. Kayaknya ada kepala. Oh enggak, ini mah aman tuh dari aman. Uppernya di atasnya. Ini mana tadi? Ya rambut kekhawatiran memang. Ya ada kekhawatiran. Tapi ini duitnya lowernya panjang, berarti daya jualnya duitnya bagus tinggi. Daya jualnya mau berjuang mau capek kan ayah, lowernya panjang. Kalau anak-anak sekarang itu kan praktis, orangnya praktis ya, praktis gitu. Ini mah orang doing, orang praktis gitu. Jadi middle-nya aja semua bergabung. Ya, siap. Ini mah kayaknya aman. Temelan. Soalnya Iya sih, ya tapi aman.
Karena well organized orangnya. Meledak. Ada tak? Ada data. Kamu kalau ada di Rupiah ada mungkin Apa ya? di Rupiah ada mungkinnya di garisin. Di garis oh yang itu. Ya. Kekhawatiran aja itu. Bukan meledak. Waktunya tadi ini mas sedikitnya cenderung gitu. D-nya apa pasti? Huruf B di atasnya deh. Ada D. Nah ini ya. Enggak ada di atasnya. Di atasnya. Jadi saya tambah-tambahin kadang-kadang dari huruf-huruf kan 500 saya banyak dari huruf gitu ya. Kayak gitu. Nah itu sangat disarankan untuk diterapi karena memang namanya di karakter itu kan pasti ada kekecewaan, ada perfeksionis, khawatir. Tapi kalau kita bisa mengelola emosi lama-lama di bawah sadar itu jadi rapi emosi kita teh. Kalau meletak begitu kan cenderungnya jadi temperamen kamu. Nah saya suka jadi psikologi itu untuk mengakses itu level assessment kan supervisor jadi manajer jadi asisten EAM. Nah tambah ke atas tuh emosi itu harus tambah cool gitu. Kalau masih ada meledak-ledak berarti kan bahaya itu jadi temperamen nantinya gitu. Makanya dia ingatkan aja jangan ada loopnya. Kumaha berusaha gitu. Ya, gimana caranya gitu ya. Gitu ya. Jadi tadi sudah jarak spasi yang lebar sama yang sempit sudah ya. Ya. Tambahan dengan D-nya. Sekarang apa masih? Ya, word of affirmation ini adalah yang hurufnya besar. Ukuran hurufnya besar tadi ini 1 sama yang T-nya. Yang lainnya mah karena kecil kamu. Senang nggak? Ya, semua orang masukin kita sedang segitu mas sedang karena saya nggak naksir ini. Cuma kalau yang sedang karena yang kecil tuh yang ukuran ini sama Hedi juga ini benar-benar cenderung kecil. Nih kalau mau ngajak main ke Hedi aja dia suka nolak kan. Dia mah orangnya susah bilang no. Karena ada tanda baca yang tidak memerlukan. Coba bayangkan tanda baca yang tidak perlu. Nanti ya. Itu di grafologi ya. Ada tanda baca yang tidak perlu titik-titik, tanda seru gitu ya, tanda tema atau tidak pada tempatnya. Tapi kan suka iseng kita isi ya. Itu kan biasanya orang suka nolak pesan baik dari orang itu sangat penting baginya. Jadi memaksakan sesuatu demi kesan baik itu ada. Jadi susah bilang no gitu. Nah itu tuh di terapi lama-lama harus dihilangkan ya. Itu kan hal yang baik ya. Di minimalisnya. Nah kadang itu juga bisa dilihat di cara nulis WA bisa loh. Oh bisa. Sekarang saya juga mengamati cara nulis WA. Kalau orang menulis yang banyak tanda baca kali itu berarti ada satu sisi dia orangnya itu tuh kesan baik dari orangnya sangat perlu buat dia, jadi susah bilang no. Tapi masih dalam pengamatannya karena kan itu bukan tulisan resmi gitu. Gitu. Itu juga kan suka ada yang nggak perlu titik-titik terus gitu ya. Iya. Biasa jadi tanda baca tuh perlunya, terus titik-titik ya ada banyak ya. Yang kelima bahasa kasihnya adalah give ya, materi. Yang S-nya kayak angka 5. Nah, betul ya? Di sini juga ada satu namanya yang S-nya angka 5. Hati-hati ya kayaknya. S-nya kayak angka 5. Mana aja? Itu berarti. 5-nya angka. Angka 5 tuh. Mas saya mas sebagai huruf kali Arab itu guys. Mana? Juga seperti Oh, S-nya. Itu ya, Bro? Bukan. Jadi kan motivasi orang berprestasi itu beda-beda kan? Ada yang pengakuan gitu ya, ada yang pujian, ada yang materi gitu ya.
Jadi kalau yang S-nya kayak angka 5, motivasi dia berprestasi itu adalah materi. Kalau sekarang suka dibilangnya materialistis, jadinya nggak apa-apa, itu nggak ada yang salah dengan itu gitu. Perlu diterapi apa ini? Enggak. Kalau saya punya tim yang S-nya kayak angka 5, berarti saya biasanya treatment dia dengan satu target sistem komisi atau insentif. Pasti nol ya teman. Jadi tetehnya kalau ada duit cuan. Jadi dia lebih semangat kalau misalnya kerjaannya tuh yang udah pasti nih insentifnya tuh udah kebayang akan nolong gitu. Jadi orang nanti udah langsung kalkulator nanti nyala gitu. Kan yang lain bisa jadi motivasinya adalah ada kepuasan tersendiri, ada prestasi, ada apa gitu ya. Gak ada masalah. Oh kalau T-nya tadi ada bilang barangnya ya, T-nya ininya nih, apa yang garis ininya ya. Kalau lurus sama ini gak ada masalah. Hanya nyimpen T-nya kalau lebih tinggi berarti dia punya target yang lebih tinggi. Kalau T-nya di bawah berarti dia menempatkan targetnya rendah gitu Tengok. T kecil rendah T nanti ada di mana nanti T kita. Garis nah. Oh iya kan mirip tuh. Ya S-nya kalimat. Kamu semua. T-nya di tengah. Pas pada yang di atas. Ibu, saya pernah lihat tulisan yang S-nya tuh kecil itu kata-kata itu gimana sih? Jadi berarti tajamnya. tajam gitu. Berarti dia hurufnya kaku kalimatnya. Dia orangnya logika sebab akibat analitikal. Kalau berarti hurufnya kaku. Kalau huruf kaku itu dia tuh orangnya analitikal sebab akibat orang Excel. Kalau untuk huruf bulat itu orang itu manis. Tambah banyak siku. Tadi S-nya kan S-nya kayak gitu, tambah banyak siku berarti dia tuh tajam berpikir, tajam bertindak gitu. Itu makanya hidup ini kan jangan tajam-tajam kan capeknya gitu. Halusin gitu. Makanya logo-logo nanti banyak yang udah dari 5 tahun yang lalu logo dirubah jadi bulat-bulat kan? Pelus ya. Nah itu kan maksudnya berarti itu humanis gitu. Kalau udah tajam-tajam gitu, itu adalah berarti saklek gitu, kaku. S kayak gitu juga berarti dia kaku orangnya, analytical. Kalau A-nya bedanya A1 sama A biasa. Ya. Kalau A gini dia punya A-nya A gini atau E atau G berarti dia ada kesukaan, ada potensi ke yang indah-indah atau seni. Yang A gini. Kalau ada kan saya komen. Pinter mancing. Nanyanya pinter mancing dari sini. Ya. A gini atau E atau G? E atau G tak kayak gini. Kan ada kayak gini? Yang ini E, A, D, kan ada. Ya. A gini atau E berarti dia punya potensi atau menyenangi sesuatu yang indah-indah seni. Jadi kalau dia suruh ke arah yang desain grafis, arah yang beres-beres, rapi-rapi menempatkan sesuatu, dia ada unsur indahnya. Itu bakatnya di situ. Tuh, ya, A-nya. Ya, S-nya sama G-nya kayak angka 6 itu masih materialistis. G zaman anak sekarang ini G-nya tuh gitu kayak angka 6. angka 9 gimana? 6 dibalik. Tuh. G itu materialistis, tapi yang terbanyak S kayak angka 5. G kayak angka 6. Ya. G-nya angka 9. Oh enggak, itu enggak masuk. Berarti kalau G angka 9 terus hurufnya satu kata begini nih, ini kan namanya middle. Berarti dia orangnya doing, orangnya praktis yang pasti aja dia mah gitu. Itu namanya middle. Kalau yang ada atasnya itu upper. Kalau uppernya tinggi berarti dia spiritual sama knowledge-nya kuat tinggi. Kalau knowledge-nya panjang berarti dia daya juangnya tinggi. Anak-anak sekarang itu rata-rata middle, dia orangnya
praktis. Pasti aja anak-anak sekarang. Tulisan-tulisan itu rata-rata gitu. Kecuali akan tadi jauh kan di bawah lawarnya panjang. Itu lawar panjang itu kan daya juangnya ada gitu. Nah ini kan antara Y sama G itu satu baris gitu tuh. Maksudnya kan itu tuh orang praktis gitu. Nah kalau bisa ini mumpung nggak ada Y-nya kan gini ya. Y-nya gini, nggak apa-apa asal mulut gitu. Ada yang begini, Y-nya tajam, G-nya tajam. Nah itu tuh ada siku di situ adalah menandakan dia jiwa kompetisinya terus menerus gitu tinggi. Jadi suka sikut. Saya kan gerak di penjara, di outsourcing security, di rumah aneh-aneh gitu ya. Nah itu karakternya tuh tajam-tajam semua, hurufnya ke bawah tajam, berarti bicara tajam, pikiran tajam gitu ya. Sama Y sama G-nya tuh gini. Ya, graffiti itu berarti. Oh benar. Nah, Kalau Y-nya gini asal bawahnya jangan bencos. Bencos apa runcing? oh nggak ada situ segini. Jadi bagusnya tuh ya gini. Ya itu lebih humanis gitu. Jadi nanti kalau ini tuh di bagian sosmed nih nyari-nyari font-font tuh ya, itu tuh ada maknanya. Font-font yang ada di komputer itu yang kamu berarti itu analitika suka keakibat. Tapi kalau yang bulat, dot atau apa karya gitu ya, berarti itu lebih humanis gitu, lebih nyentuh gitu. Makanya kalau copywriting pilih font yang humanis bulat-bulat gitu. Itu maksudnya. Ini ada hubungan sama desain grafis juga, ya Neng? Kalau Y-nya kayak gini gimana? Asal bawahnya tidak runcing aja. Sancing, jadi Oh, Gini tak? Gitu kan? Satu baris kan di bawah, terus tidak runcing. Kalau sama aja, ya sama. Gak apa-apa. Kalau runcing itu kekhawatiran, dia tuh cemas aja gitu. Itu rambut-rambut istilahnya, rambut-rambut kekhawatiran dan cemasan. Makanya disarankan kalau mau ya digituin aja bawahnya. Digituin tadi. Jadi lebih halus kitanya, lebih bagus lagi kalau Y-nya langsung bulut sampai ke atas, G-nya bulut sampai ke atas. Jadi ngerjain sesuatu dan tuntas. Itu bawah sadar loh mainan bawah sadar loh. Ya. Itu terapinya ya. Lanjut. Oh ini yang keempat, tadi kan keempat, ini kelima. Psikotaj ya. Senang diraba-raba. Astagfirullah. Senang diraba. Nah kalau ini adalah yang hurufnya satu. Coba huruf kamu itu adalah bayangkan M sama N-nya tuh kalau kita duduk di situ kayak asal tajam duduk. Terus banyak siku tadi. Banyak siku. Nah ini cenderung kaku. Bulan kaku sih, bulan kaku. Itu kaku banget. Bulan kaku. Salah. Ini bulan kaku. Ini cenderung bulan, ini mah bulan. Ini harusnya konsisten, dia bagus gitu. Sekalian jadi itu ngasih kayak sesuatu dan kayak gini bagus kali ya. Bulan kaku ya mas. Bulan kaku. Nggak bagus banget emang jadi kita asal nama. Bulan kaku tapi bulan kaku.